Halo, selamat pagi. Kami dari Cinemaco Pictures ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir hari ini dan bersedia mengikuti social eksperimen Patah Hati Yang Kupilih. Sebelum kita memulai, boleh perkenalkan diri kalian masing-masing dan hubungan kalian satu sama lain. Mau dong sayang. Kenalin, nama aku Cecil. Aku pasangan dari Bri. Halo, aku Bri. Aku pasangan Cecil hampir 4 tahun. Saatnya kita memulai permainan. Di hadapan kakak-kakak sudah ada kartu permainan. Boleh diambil dan dibacakan pertanyaannya, lalu silakan dijawab sesuai dengan jawaban masing-masing. Oke. Apa yang membuat kamu bertahan dengan hubungan ini? Yang bikin aku bertahan sama hubungan ini ya udah pasti karena kamu lah. Karena kamu menurut aku kamu adalah orang yang tepat. Yang datang ke kehidupan aku di waktu yang tepat juga. Jadi kayak gak punya alasan juga untuk aku gak bertahan. Karena kita selalu mau bertahan berduanya. Kamu? Kalau aku, alasan aku bertahan sebenarnya kayak ya walaupun kita pernah obrolin ini juga sebelumnya, cuman aku ngerasa kita tuh sama-sama mau berproses gitu loh. Kita sama-sama mau bertumbuh. Aku tahu kayak aku kenal kamu di saat kamu masih muda, aku juga belum terlalu tua, tapi kayak kita ya sama-sama mau belajar dan kayak semua hal tuh kita mau belajar berdua gitu. Jadi kayak ada orang lain pun yang berusaha ngurusin urusan kita stand for each other gitu. Apa yang membuat hubungan ini tetap berharga buat kamu meski banyak tantangan? Oke. Yang berharga. Dari dulu tuh aku pengen punya, walaupun ini bisa menjadi pros and cons ya. Aku pengen punya cewek yang cantik. Aku pengen punya cewek yang cantik, yang rambutnya badai, yang muncul-muncul di TikTok gitu. Dan kamu ada di depanku gini, di depanku. Walaupun perbedaan kita 8 tahun, perbedaannya jauh banget. Cuman aku merasa kayak sisi milenialsku juga ketarik ke Gen Z dikit-dikit lah gitu. Terus kayak ya tadi aku juga bilang kayak berharga banget karena kayak aku pun juga bisa belajar how to be a man. How to be a calon suami lah kali ya. How to be a calon suami, gimana caranya bisa bertanggung jawab, gimana caranya bisa memuliakan pasangan, which is perempuan gitu. Jadi kayak aku pun jadi belajar jadi pria dan itu gara-gara kamu secara tidak langsung. Jadi aku merasa ya ini berharga dan kamunya juga berharga buat aku. Kalau kamu? Kalau aku ya hubungan kita emang banyak tantangannya sih kalau bisa dibilang. Sebenarnya tidak menyangka ya, maksudnya bukan cuma agama aja yang menantang. Tapi karena tantangan itu sih yang bikin aku mau bertahan. Karena kita berdua tuh selalu mau bareng. Apa-apa tuh selalu berdua. Ya udah. Jadi makanya aku selalu mau sama kamu. Karena kita tuh apapun masalahnya tuh kita selalu berdua pokoknya. Kita gak pernah dengerin orang lain. Kita tuh tahu yang baik buat kita apa. Maksudnya kita masih objektif gitu loh. Walaupun ada orang bilang mungkin kayak kecintaan. Tapi menurut aku bukan kecintaan sih. Karena aku melihat bahwa kamu orang yang tepat. Makanya aku udah kayak gini. Yang tangan dulu bentar. Nah. Oke. Next. Jika nanti kita akan lebih ke jenjang yang lebih serius, apakah salah satu dari kita akan ada yang mengalah? Ya kalau itu sih jalanin dulu aja kali ya. Iya sih, aku setuju juga kayak memang kesannya jalanin dulu aja tuh kayak gak akan ada ujungnya. Tapi menurutku jalanin dulu aja itu bisa jadi lead ke ujung juga gitu. Iya. Ya kayak hubungan kita ini. Sebenarnya tuh kita bukan jalanin dulu aja sih. Sebenarnya
sebenarnya kita tuh sudah disupport dari orang tua juga, dari keluarga juga gitu. Ya, Sebenarnya apapun pilihan dan endingnya nanti, menurut aku selama orang-orang terdekat kita fine, ya apapun pilihannya menurut aku aman sih. Jadi kayak nggak perlu kita dengerin orang, mau orang bilang apa juga, Betul. ya sudah. Dan bagi orang yang emang nggak setuju sama kita, sekalian kan lihat di sini juga yang nggak setuju sama kita selain orang terdekat kita, mohon maaf kita cut off. Oke? Nah, Aku ya. Pernahkah kamu menangis karena sadar hubungan ini sulit diwujudkan? sebenarnya kalau nangis hubungan ini sulit diwujudkan, pernah. Tapi kayaknya gara-gara kamu deh itu. Maksudnya apa namanya? Iya sih, ya. Gara-gara kamu dan karena kita berantem waktu itu gitu. Waktu di awal-awal kita berhubungan kayak ya aku nangis terus kayak aku desperate gitu. Ini tuh kita mau dibawa kemana? Cuman kalau masalah agamanya, aku juga di awal juga bingung. Aku juga ngomong ke kamu bahwa kayaknya kita nggak bisa jalan deh. Kita bisa nggak ya jalan gitu. Akhirnya kamu juga meyakinkan aku untuk jalanin dulu aja. Ya udah, aku sebagai laki-laki juga jalanin dulu aja. Tapi kita harus punya milestone untuk jalanin dulu aja. Dan akhirnya kita jalan. Ya despite sedih juga ada. Tapi at least kita udah di titik sekarang gitu loh. Sedihnya ada, tapi menurut aku happy-nya lebih banyak sih sama hubungan ini. Kalau kamu? Pernah nangis pernah sih waktu di awal apalagi. Karena emang kebetulan kan kita kan tipikal orangnya suka ngomong ya berdua. Jadi emang di awal kan kita udah ngomongin semua-muanya gitu. Betul. Agama, keluarga, background. Jadi menurut aku kayak ya kita berduanya fine sih. Cuman memang waktu itu kan ada aja faktor eksternal yang membuat kita tuh ada tantangannya lah gitu. Tantangan untuk kita tuh sulit mewujudkan masa depan yang udah kita mau bangun sebenarnya gitu. Ya pasti aku pernah nangis. Tapi ya balik lagi ya, itu yang selalu aku bilang kayak kita berdua tuh gak tahu kenapa apapun masalahnya ya. Walaupun kita baru 4 tahun tapi masalah kita udah banyak banget. Tapi kita selalu bisa gitu loh selesaiin masalahnya. Nah, Sesusah apapun. pegang. Pegangan mulu, mau nyebrang. Nah. Udah, aku apa kamu? Aku ya bener ya? Ya next. Bagaimana kamu tahu bahwa hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan? Sebenarnya waktu aku di awal tuh aku sempat ragu sih sama kamu. Kayak kita itu kan beda 8 tahun, kita dari keluarga yang berbeda, agama pun berbeda, semuanya tuh serba berbeda dari kita menurutku. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku sangat-sangat ragu sih sama kamu. Cuman karena kita tuh sama-sama mau bertumbuh, kita tuh selalu grow tau setiap apapun itu. Kalau kamu sadar juga, aku merasa kita selalu tumbuh bareng, kita berubah bareng ke arah yang lebih baik sama-sama gitu. Jadi semua orang itu punya masa lalu, tapi gimana caranya kita melihat orang itu apakah punya masa depan untuk di hari yang nanti gitu sama kita. Dan aku ngeliat itu di kamu sih. Balik lagi karena kamu tuh selalu mau belajar. Kamu tuh dulu gak seperti ini. Kamu tuh dulu childish juga gitu. Tapi gak apa-apa, wajar. Ayo maaf ya. Tapi maksudnya kan kayak aku juga masih muda banget waktu itu. Cuman ya udah kita seiring bertambah umur kita tuh belajar. Gimana sih cara menyelesaikan masalah yang baik. Tanpa menyudutkan satu sama lain. Gitu. Dan semua pendapat menurut aku tuh benar. Ya. Kalau dari aku tadi apa sih pertanyaan? Masih layak nggak sih diperjuangkan? Aku ngerasa di awal nggak layak sih diperjuangkan. Yes, di awal gitu. Di awal banyak banget perbedaan kita yang kamu mention tadi. Semuanya lah faktor eksternal. Bahkan aku ngomong ke orang tua aku aja takut. Karena ya kamu Katolik, aku Islam. Aku Islam Jawa, kamu Katolik Bugis ya. Katolik Bugis gitu. Terus aku kayak susah banget gitu. Bahkan aku harus ngomong ke orang tua aku di saat kayak kamunya juga mau dikenalin, di saat itu nggak make sense buat dikenalin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya aku berusaha jadi pria seutuhnya yang membela wanitanya gitu kan ya. Sebelum jadi suami yang membela istrinya gitu. Ya semoga kamu pilihan yang tepat sampai dari sekarang sampai nanti kapanpun. Dan yang aku mention tadi juga kayak kenapa masih layak, karena aku ngelihat kamu ini bibit unggul gitu loh, maksudnya bibit unggul, kamu mau belajar, aku mau belajar, kamu mau ngasih tahu aku, kamu
apa namanya, walaupun waktu itu lebih childish dari aku, tapi maksudnya kayak kita sama-sama dewasa sekarang gitu. Ketahuan nih kita orang tua nggak setuju dari awal. Udah nggak apa-apa lah. Maaf ya Mom. Apa hal kecil dari hubungan ini yang kamu syukuri meski penuh rintangan? Yang aku syukurin kayak ada aja sih jalan kita berdua sebenarnya. Ya aku setuju sih itu. Kayak ada aja jalan kita berdua. Iya. Walaupun susah banget ya kayak dari agama, tiba-tiba ada aja jalannya. Tiba-tiba ada aja jalan. Iya sih, setuju. Terus dari Restu. apapun restu, tiba-tiba ada aja restunya. Iya sih tiba. Walaupun jalanin dulu aja itu terkesan bullshit gitu ya, cuman aku ngerasa kayak seiring berjalannya waktu semuanya tuh bisa kita dapetin. Restu ini terus rezeki juga kita dapat loh. Walaupun kayak kita berbeda agama, tapi ada aja rezekinya juga buat kita berdua. Ya sih aku setuju sih. Kalau dari kamu? Kalau aku hal kecil dari hubungan yang paling aku syukurin meski banyak rintangan itu yang pertama adalah karena kita nggak pernah nyerah. Oh, ya, Itu sih. Masalah kita tuh banyak banget di awal. Maksudnya bukan cuma agama, restu orang tua, keluarga besar. Pokoknya outsider banyak banget lah yang Ya, bikin outsider. itu jadi tantangan buat kita iya. Tapi kita tuh nggak nyerah gitu loh. Maksudnya kita bisa tutup telinga, tutup mata. Ya walaupun kadang kamu masih dengerin ya. Iya, namanya perempuan kan. Tapi Benar. maksudnya kayak kita tuh nggak mau dengerin mereka, ngerti gak sih? Kita kayak bener-bener kayak kita berdua yakin kita bisa, kita jalanin terus kita tunjukin ke mereka gitu. Kamu ya? Kamu gak sih? Oh iya. Oke. Ini agak deep nih. Apa? Jika cinta ini berakhir, apa yang ingin kamu kenang dari aku? Pertama, sebenarnya aku yakin sih ini gak akan berakhir ya. Amin. Amin. Tapi kalau misalnya ini berakhir, misalnya ini berakhir. Worst case ini berakhir. Worst Tiba-tiba case-nya aku kita, nggak ada iya. gitu. Worst case-nya kita berakhir yang bakal aku kenang dari kamu. Ya semua hal tentang kamu, personality kamu, kayak semuanya lah pasti. Apa, Beb? Aku membayangkan kalau kamu meninggal. Kalau misalnya yang aku kenang ya, ya kepribadian kamu tuh baik, kamu tuh selalu taking care of aku, kamu tuh selalu, kamu gak egois. Menurut aku kayak agama tuh penting menurut aku, tapi kayak balik lagi yang aku selalu bilang personality tuh jauh lebih penting karena aku merasa kayak aku akan hidup dengan itu gitu. Jadi kalau misalnya personality-nya kayak yang aku sebutin tadi nggak ada, kayaknya aku bakalan sedih lah gitu. Ya. Pokoknya semua hal yang ada di kamu deh, kalau nggak ada aku bakalan. Kalau aku ya, yang aku kenang dari kamu, aku kayak pertama kali menemukan hubungan yang walaupun ini terkesan omong kosong ya, pertama kali menemukan hubungan yang kayak aku tuh belajar. Jadi bukan aku terima jadi kamu juga nggak terima jadi aku, tapi kita sama-sama belajar ke arah yang lebih baik gitu ya. Kayak kita sama-sama mau turunin ego, sama-sama mau turunin ego prinsip, ego agama, apapun, ego keluarga besar, ego keluarga inti. Kita sama-sama bangun itu, kita sama-sama berproses dari itu. Terus abis itu aku suka kamu tuh orangnya cheerful, banyak ngomong. Karena aku orangnya diem, jadi kayaknya butuh telingaku tuh diisi sama omonganmu setiap hari. Jadi kalau kamu, misal kita nggak, kayaknya kalau berjodoh pasti berjodoh sih. Amin, Kalau ya Allah, misal ya kamu Tuhan. nggak ada gitu ya, yang aku rinduin pasti omongan yang keluar di telingaku. Sedih sih. Tapi aku revisi di omonganku tadi. Kayaknya aku juga selalu bilang ini sama kamu. Kayak waktu aku ketemu sama kamu di awal, aku tuh merasa kayak kamu bukan tipe aku sama sekali. Tapi kayak pas seiring kita berjalan waktu, aku tuh sadar satu hal kayak Tuhanku mempertemukan aku dan kamu itu tuh bukan karena masalah tipe aku sih, tapi karena aku tuh butuh gitu. Entah kenapa tapi aku merasa kayak kamu bukan tipeku di awal, tapi semua yang kamu punya itu hal yang aku butuh gitu. Jadi kayak bukan yang terlihat tapi yang aku rasakan. Dan jadi kalau itu nggak ada aku juga sedih sih. Enggak apa terakhir saya. Aku ya. Oh,
masih Kamu ada. ya? Kamu dulu. Nih, apakah kamu pernah merasa malu memperkenalkanku karena takut ditanya agamaku? Pernah merasa malu atau enggak? Sebenarnya bukan malu sih, kalau malu enggak. Tapi takut. Aku takut. Aku kan di keluarga Jawa Muslim. Kental. Juga agamanya gitu. Walaupun belum haji, orang tua aku mau haji. Apa namanya? Maafin ya ibu. Maafin ya ibu. Apa namanya? Kayak tabu banget untuk menjalin hubungan sama yang beda agama. Iya. Aku ngenalin Cecil pun kayaknya setelah 1,5 tahun berhubungan. Baru aku kenalin dan itu pun aku berdiplomasi abis ngomongnya. Kayak Iya sih. aku punya teman dekat, cewek cantik semua kelebihannya ada 20 aku susun, baru tapi beda agama gitu. Ya sih itu shock banget sih pasti orang tua kamu. Tapi beda agama, jadi kayak aku udah naikin dulu, baru tapi beda agama. Nah, orang tua aku nggak setuju di saat itu, gitu. Tapi seiring yang berjalannya waktu, ya alhamdulillah puji Tuhan, kita sampai di titik ini. Iya. Kamu? Kalau aku, jujur aku nggak pernah malu ya. Ini sih yang aku bersyukurnya lahir dari keluarga dan orang tuaku adalah. Tapi ini balik lagi ya, maksudnya setiap orang tua pasti tahu yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau untuk keluargaku, mereka tuh memang dari awal nggak pernah mempermasalahkan sih masalah agama gitu. Bukan berarti agama nggak penting, agama penting tapi personality juga penting gitu. Jadi kayak dari awal waktu aku mau kenalin kamu, aku nggak takut sama sekali gitu. Karena aku tahu orang tuaku tipikal orang tua yang support dengan pilihan anaknya selama tidak merugikan. Walaupun mungkin kalau beda agama agak merugikan ya karena marketing agama sebelah kan pasti ada aja gitu. Ya, tapi betul. iya, tapi maksudnya orang tua aku nggak pernah sih kayak yang larang keras, yang sampai kayak mau diusir dari rumah juga enggak gitu. Jadi pas aku awal deket bahkan sama kamu, aku emang udah langsung cerita ke orang tua. Aku bilang kayak, Mam, Pap, aku lagi deket nih sama orang, tapi Islam. Gitu. Ya tapi jawaban mama aku lebih shock sih. Ya kayak gak apa-apa, yang penting baik. Jalanin dulu aja gitu. Sebenarnya baik lagi sih, jalanin dulu aja buat kita tahu orangnya tepat atau tidak gitu. Jadi bukan semata-mata karena cinta ya, tapi emang ya karena kita bisa berdamai juga sama kekurangannya. Iya. Buktinya jalanin dulu aja tuh sebenarnya works juga sih. Di kita. Last. Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu ketika tahu aku berbeda keyakinan? Kalau aku ya, pertama aku pikir kayak bakalan susah gitu. Karena dulu aku juga, dulu di pikiran aku kalau beda agama itu akan susah semuanya. Masalah prinsip, masalah visi, itu tuh bakalan beda. Dan aku pikir kayak akan keras-kerasan gitu loh. Prinsip aku dan prinsip kamu tuh bakalan beda sebenarnya. Tapi balik lagi ya mungkin, kayak it's not about the religion gitu, tapi it's about the person. Jadi pas aku jalanin bareng kamu, aku merasa kayak ternyata pikiran aku tuh nggak seperti itu gitu loh. Kamu ternyata nggak sekeras itu orangnya, kamu juga nggak yang se-otoriter itu gitu. Kita bisa negotiate berdua gitu semua hal. Jadi awalnya aku pikir akan susah, tapi ternyata enggak sih, ternyata fun malah dibanding yang seagama. Iya. Kalau aku ya mikirnya kayak pas aku tahu kita beda gitu kan, di awal aku stalk kamu terus tuh. Di awal sebelum kita jadian aku stalk kamu terus. Terus aku kan muslim, terus aku ngeliat di feeds kamu tuh ada kamu yang berhijab gitu. Iya. Aku udah lega banget di situ sebenarnya. Lega banget di situ, makanya pas aku konfront ke kamu, sorry boleh nanya agama kamu apa gitu kan. Aku ngomong ke kamu begitu. Itu gak sopan sih Iya itu sebenarnya. gak sopan sih. Jangan tapi ya. aku to the point karena aku udah Iya. tua kan, Beb. Terus aku to the point, terus kamu jawab Katolik. Itu pertama kali aku denger itu runtuh Beb hatiku. Runtuh karena itu gak make sense untuk dijalanin. Karena aku di background keluarga yang Iya. gak pernah menjalanin itu gitu. Jadi runtuh banget kayak, oh kayaknya enggak deh. Tapi ketika aku enggak, kamu coba yakinin dengan nggak apa-apa bisa kok jalanin dulu aja gitu. Jadi karena di titik itu kita kayak selalu mengusahakan sesuatu, jadinya kayak agama pun kita usahain gitu loh, Iya. apalagi hal-hal lainnya. Gitu. Sebenarnya lucunya kita tuh adalah waktu di awal kita bahas agama tuh kita belum pacaran sama sekali. Betul.
Tapi kayak kita udah nanya aja masalah itu kan. Dan menurut aku ya setelah aku menjalani hubungan sama kamu, menurut aku hubungan beda agama tuh memang berat. Tapi berat ketika kita tuh udah jalaninnya lama dan kita baru mikirin endingnya tuh mau kemana. Ya, setuju. Tapi case kita adalah kita udah ngomongin semuanya dari awal, masalah baik lagi agama, keluarga, background, apapun itu kita udah ngomongin di awal. Jadi pas kita beratnya tuh di awal doang. Di awal sambil kita coba nyari restu, kita coba nyari solusi. Pas kita jalan tuh udah selesai aja gitu semua masalah yang di awal tadi, ya kan? Masalah restu ya pasti lah orang tua nggak akan merestui anaknya beda agama di awal. Tapi orang tua pasti tapi kayak kita udah omongin di awal, kayak orang tua kita kayak gini. Tapi akhirnya apa yang terjadi ya? Aku sabar nunggu orang tua kamu nerima aku gitu kan. Begitupun kamu juga sabar menunggu orang tua aku menerima kamu. Betul. Nah pas udah jalan bertahun-tahun gini udah nggak ada lagi yang kita perlu khawatirin lagi. Iya. Sudah. Pegangan tangan dulu. Kenapa sih mau pegangan terus? Oke, kamu aja sayang. Kamu dulu deh. Oke, jadi kayak yang kita bilang, kayak aku sama Cecil bilang, kayak semuanya tuh selalu bisa kalau diusahain. Kita juga banyak air mata yang keluar dari kita berdua, masalah agama, masalah orang tua, keluarga besar, apapun itu banyak. Cuman at the end of the day, ketika semuanya diusahakan, itu pasti ada finishnya atau start baru dalam kehidupan. Gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, aku sama Cecil di Desember ini engage. Kasih tahu Beb. Memorable banget ini. Ntar kalau punya anak. Kalau aku jawab dulu ya. Boleh sayang. Menurut aku ini cukup menuai pro dan kontra pasti di masyarakat, apalagi kita di negara yang beragama ini. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa misal aku punya anak one day dan dia mau menentukan apapun agamanya, aku akan sangat open dan tidak akan menjudge pilihannya. Karena balik lagi, bagi aku pribadi, agama itu it's about kita dengan yang di atas. Gimana caranya kita bisa lebih merasa dekat, kita lebih merasa feel connected dengan yang di atas. Jadi aku nggak mau jadi orang tua yang memaksakan agama A, B, C ke anak aku, tapi ternyata dia nggak merasa dia terconnected dengan yang di atas gitu. Sedangkan agama itu kan balik lagi masing-masing gitu, pertanggungjawabannya juga masing-masing. Jadi menurut aku, aku nggak mau jadi orang tua yang egois sih untuk itu. Oke, kalau aku jadi papa ya, ini kalau aku ngomong ke anak aku, mungkin kalau di awal, kayak misal baru lahir, baru oe-oe, aku akan nanya ke Cecil, berdua aku akan diskusi kayak kita akan kasih agama dia ketika dia lahir. Karena Buat sebagai pegangan dia sampai dia mungkin legal. Ketika dia legal, aku udah setuju dan kayak aku pernah diskusi juga sama Cecil, deep talk juga masalah ini, dan kita setuju bahwa dia bebas menentukan agamanya nanti ketika dia legal, dan dia juga bebas menentukan pasangan dia mau agamanya apa ketika dia legal. Tapi pilihan ini nggak bisa dijudge menurut aku, karena balik lagi semua orang tua tahu yang terbaik buat anaknya gitu. Gitu sih. Setelah misalkan suatu saat anaknya bisa menjalankan hubungan seperti layaknya orang tuanya, apa yang akan kalian sampaikan? Wah susah ya kalau itu. Kalau dari aku, ini tergantung anaknya cewek atau cowok juga ya. Tapi pastinya kalau general, kayak apapun agamanya, aku nggak akan buta ke agama itu aja sih fokus aku. Jadi kayak akan aku lihat kayak personalitinya, dan aku akan tanya ke dia bahwa kayak ya yakin nggak kamu pilih orang ini gitu loh. Karena
berdasarkan pengalaman kita berdua juga kayak sebagai anak tuh sebenarnya pasti anak tuh pengen menentukan pilihannya. Iya sih. Itu aku Anak tuh pengen menentukan pilihannya dan disupport oleh orang tuanya. Jadi at least pilihan anaknya salah itu adalah pilihan yang dia sendiri buat gitu. Aku setuju sih. Sebenarnya hal ini juga pernah kita obrolin berdua ya. Kalau kita jadi orang tua dan punya anak yang akan menjalani hubungan beda agama, pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan adalah kamu bahagia nggak jalaninnya gitu. Iya. Paling itu sih, karena maksudnya anak pun berhak untuk menentukan pilihan hidupnya gitu. Karena at the end of the day, anak itu nggak akan hidup sama kita sebagai orang tua, tapi anak itu akan hidup dengan pilihan hidupnya. Dan balik lagi, pun misal ternyata pilihannya tidak tepat, kita nggak akan menyalahkan pilihannya itu gitu. At least dia sadar kayak semua hal yang dia pilih, dia decision di hidupnya adalah itu pilihan dia gitu. Dan jadi konsekuensinya dia, juga jadi dia nggak harus akan dia- menyesal gitu. Gitu. Jadi mereka nggak bisa nyalain kita kayak ini gara-gara Gara mama, gara-gara gitu. papa gitu. Kita lepas tangan. Iya, itu kan pilihanmu Iya, benar. gitu. Kita nggak kepegangan mulu nih. Kita udah setuju jadi orang tua, jadi makanya kita mau menikah. bentar Tapi lagi belum ya, tentu, tapi kan pasti ada aja orang bilang karena belum jadi orang tua. Ya Benar. semoga doanya kita adalah Nah. semoga kita akan terus menjadi orang tua yang seperti itu. Bener, makanya kita nggak suka kalau ada orang tua yang ngomong, lihat aja nanti kalau punya anak Iya. gitu. Makanya kita cut off ya. Apa yang akhirnya membuat kalian berdua yakin untuk memasuki jenjang pernikahan? Sebenarnya aku sama Bri tuh banyak banget masalahnya yang gak bisa kita share di sini gitu. Betul. Tapi sebanyak itu, sedesperate itu, tidak menemukan jalan keluar itu sebenarnya. Tapi yang bikin aku yakin adalah sebenarnya sepanjang aku berhubungan sama Bri, selama aku 4 tahun pacaran sama Bri, aku tuh bisa melihat sifat dia, sikap dia, kayak dia, cara dia handle masalah, cara kita diskusi kalau kita ada beda pendapat, terus masalah visi dan misi kita juga, itu tuh yang ngebuat aku yakin gitu loh kalau kayaknya orang ini tepat buat aku, karena nggak bisa aku pungkiri juga ya, aku akan compare dengan hubungan aku yang sudah-sudah gitu. Betul. Dan pas aku sama Bri tuh aku menemukan hubungan yang aku nggak pernah ada di posisi ini gitu loh. Aku baru pertama kali berhubungan yang aku bisa share semua perasaan aku tanpa bisa dijudge. Walaupun ada masalah, ya balik lagi yang agama, keluarga gitu kan pasti ada. Tapi itu semua bisa aku obrolin sama Bri dan Bri tuh bisa ngasih aku keyakinan kayak kita tuh bisa loh nyelesain masalah ini berdua tanpa masukin orang lain gitu di hubungan. Jadi menurut aku yakin sih kalau Bri kepala keluarga yang baik nanti. Amin. Kalau dari aku sih, aku suka sama personality Cecil. Dia tuh cheerful dan aku kalau aku compare juga gitu ya, maksudnya kayak kalau seumuran tuh kayak boring banget gitu loh, boring banget. Apalagi aku udah lumayan tua gitu, walaupun belum setua orang-orang yang di sini juga ya maksudnya. Maksudnya aku udah lumayan tua. Terus kalau sesama tua tuh boring pasti kayak kerja terus gitu loh. Sedangkan pas aku sama Cecil tuh aku baru menemukan warna di hidup aku. Kayak banyak cerita yang mungkin nggak seharusnya diceritakan. Maksudnya cerita-cerita receh gitu. Misal mau ke toilet, di toilet ketemu tisu jatuh, itu aja kita ceritain. Apapun kita ceritain. Bener. Sedetails itu. Jadi nggak mungkin ada temanku yang nggak ditahu Cecil. Teman Cecil juga nggak mungkin nggak ada yang aku tahu gitu. Jadi kayak hidupku tuh berwarna, nggak cuman kerja, tentang diriku sendiri gitu. Dan akhirnya sama Cecil tuh aku ngerti tujuan hidup aku gitu loh. Ya salah satu tujuan hidup aku juga ya udah sama kamu. Oh ya, dan ini sih, dan aku sama Bri itu hubungannya kita deep talk all the time. Deep talk all the time. Kita tuh selalu deep talk since the day one banget ya. Iya, Kayaknya ini betul. udah deep talk kita yang Kalau boleh ke-1000 jujur, kali. aku sebenarnya bukan orang yang nggak suka ngomong gitu. Dia lebih suka ngomong, dia ajak aku deep talk. Ternyata ketika deep talk tuh semuanya lebih Enak. apa ya, lebih enak. Terus kayak asmaranya membara gitu loh. Maksudnya kayak Jelek banget. kita tuh jadi kayak lebih hangat gitu loh. Walaupun kita kayak udah baru 4 tahun, tapi kayak aku merasa kayak makin hari ketika kita jalanin deep talk tuh makin hangat gitu. Iya, dan deep talk itu penting sih.
Karena maksudnya nggak semua orang tuh bisa untuk diajak deep talk. Karena kadang ada yang Avoidant ya entah kayak tersinggung Iya. atau apapun itu gitu. Tapi pas sama kamu, kita tuh bener-bener bisa ngomongin semua hal. Even kita belum punya anak, even kita belum meninggal tuh kita udah obrolin kayak, Ngobrolin, aku iya, sama benar. Bri selalu bilang kayak, aku mau meninggal di umur aku yang ke-80. Aku Terus di 88. jadi kalau aku meninggal hari ini, kamu harus meninggal besok. Besok iya. Itu kita so obrolin tuh, pokoknya sering banget ya. Iya betul. Itu sih. Oke, mungkin sebagai penutup segmen satu, di luar sana mungkin banyak sekali yang sedang menjalani hubungan sepertinya teman-teman, dan mungkin posisinya beda-beda. Ada yang mungkin sekarang lagi juga karena mau bingung harus mau lanjutin atau lagi sebagai perwakilan pasangan yang berhasil melewati hubungan ini, mungkin saran untuk mereka atau advice dari mereka. Menurut aku ya, kalau misal kalian belum terlalu jauh menjalani hubungannya, coba ikuti cara kita. Pokoknya harus diomongin dari awal menurutku. Betul. Itu penting banget. Mungkin memang berat, pasti berat. Aku nggak bisa pungkiri ya. Sekarang aku sama Bri bisa ketawa-ketawa, bisa hahi. Tapi at that moment kita berat banget pasti karena nggak ada jalan keluarnya. Betul. Tapi coba dulu diobrolin, coba keluarin dari sisi kamu, sisi yang wanita nih misal gimana, dari yang laki-laki juga gimana, terus coba sama-sama cari jalan tengahnya. Jangan berantem pokoknya, kalian tuh satu tim, kalian gak seharusnya berantem. Iya, jangan kayak tarik-tarikan, kamu yang ke agamaku, Bener. aku yang kamu harus Iya, ini itu ya, aku nggak setuju. bisa kayak gitu. Dan jangan pernah memaksa seseorang untuk pindah agama, itu salah sih Kalau menurutku. kata TikTok, jangan ambil dia dari Tuhan. Benar, karena agama itu pilihan, bukan paksaan. Betul. Jadi coba diobrolin dulu. Tapi kalau memang sudah hubungannya udah lama dan baru mau kepikiran untuk ke jenjang selanjutnya dan ternyata restu orang tua susah, menurut aku itu kalian butuh proses lagi sih. Betul. Selama orangnya tepat, menurut aku nggak ada masalah untuk kalian pacaran lama gitu, nggak ada masalah sih. Tapi coba juga diobrolin kayak ke orang tua masing-masing. Betul. Kayak misal Bri ke orang tuanya, aku ke orang tuaku Benar. gitu. Jadi stepnya sebenarnya kalau aku wrap up kayak ketika kalian baru bertemu, baru awal-awal pacaran, kalian harus tahu kayak ini endingnya mau kemana. Walaupun jalanin dulu aja. Benar. At the end of the day yang tahu orang tua adalah anak kandungnya sendiri. Jadi nggak mungkin kayak tiba-tiba aku sama Cecil belum kenal orang tua, terus aku ke rumah Cecil minta restu orang tuanya. Itu Ya dipukul abis sih. Abis itu pasti abis. Iya. Langsung kamu muslim nggak bisa gitu. Iya, Maksudnya benar. susah kayak gitu. Makanya caranya adalah anaknya yang ngomong ke orang tuanya sendiri kira-kira proper solutionnya itu apa gitu. benar. Dan yang cowok juga ke orang tuanya gitu. Kalaupun nggak bisa, jalanin dulu, tapi sambil berusaha dan buktiin bahwa dia itu orang yang tepat. Benar. Gitu. Tapi jangan sampai juga melawan orang tua ya. Bener, Karena restu harus didapatkan. benar, jangan kawin lari tuh tidak boleh. Nggak. Iya, Apalagi masih sekolah benar. kawin lari nggak boleh. Benar, pokoknya aku sama Bri juga emang prinsip kita dari awal adalah restu orang tua itu penting juga. Betul, Restu orang tua penting, jadi kita mengusahakan sampai restu itu dapat. betul. Bernyanyi untukmu saat hujan deras lunturkan tawamu. Izinkan ku tuliskan sebuah lagu tentangmu, tentang terang sinar mata yang goyahkan pijakan.